Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Probolinggo kembali menggelar pembinaan terhadap kelompok seni yang ada di kotanya. Kali ini pembinaan dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya nomor induk kesenian atau NIK. Agenda tersebut dilangsungkan Kamis 19 Mei 2022 di Gedung Kesenian Kota Probolinggo. Ada 77 pelaku seni dari berbagai kelompok kesenian yang diundang dalam pembinaan bertajuk Identitas Bentuk Eksistensi Kreativitas itu. Syamsul Hidayat dari Disdikbud Kota Probolinggo sebagai pemandu acara menyatakan ada sekitar 222 kelompok seni di Kota Probolinggo. Namun yang sudah memiliki NIK masih hanya 42 kelompok atau sekitar 19% saja. Hal itu yang mendasari Disdikbud melakukan pembinaan, yaitu agar kelompok seni di Kota Probolinggo bisa diakui secara administratif. Sehingga ketika ada undangan tampil di luar kota, pelaku seni Kota Probolinggo bisa menunjukkan NIK tersebut. Kegiatan ini dibuka oleh Kabid Budaya Disdikbud Kota Probolinggo, Sardi. Dalam sambutan pembukaannya, Sardi secara ringkas menyebutkan pentingnya NIK bagi para pelaku seni. Oleh karena itu, Disdikbud secara khusus melakukan pembinaan ini agar semua kelompok seni di Kota Probolinggo bisa mengurus dan memiliki NIK. Sebelum masuk ke paparan materi oleh narasumber, lebih dulu dilakukan penyerahan NIK kepada kelompok seni yang sudah tuntas mengurusnya. Selanjutnya dalam agenda pembinaan kali ini, Disdikbud menghadirkan narasumber dari Dewan Kesenian Kota Probolinggo yaitu Imam Wahyudi. Pria yang biasa disapa Yudi ini memaparkan materi tentang identitas dan eksistensi kreativitas seniman. Menurutnya, setidaknya ada 3 hal untuk menegaskan eksistensi seniman, yaitu orientasi berkesenian, karya, dan identitas diri atau kelompoknya. Dari 3 hal itu bisa dibedakan apakah seseorang atau kelompok itu berkesenian dengan masih membutuhkan imbal balik atau sama sekali tidak membutuhkan imbal balik. Yudi kemudian memaparkan lini masa eksistensi seniman dari fase feodal, fase industrialisasi, fase politik sampai fase global saat ini. Menurutnya di fase global saat ini eksistensi kelompok seni tidak hanya diukur dari karyanya, tetapi juga sampai ke proses kreatif, bahan, bahkan aspek manajerialnya. Oleh karena itu, Yudi mengingatkan para pelaku seni di Kota Probolinggo agar mulai memperhatikan aspek manajerial dan tertib administrasi. Salah satunya adalah tentang kepemilikan NIK. Fungsi dan manfaat NIK pun kemudian dijelaskan pula oleh pemateri. Di sela-sela penyampaian materi, peserta juga mengisi formulir pembuatan NIK yang disediakan oleh Disdikbud. Nantinya form NIK tersebut bisa langsung diserahkan pada Disdikbud untuk kemudian diproses hingga menjadi kartu NIK. Sementara narasumber Imam Wahyudi melanjutkan pemaparan materi mengenai aspek administrasi apa saja yang harus dipenuhi oleh para pelaku seni saat ini. Ia kemudian menyebut 3 hal penting, yaitu yang paling dasar adalah kepemilikan NIK. NIK ini tidak ubahnya KTP untuk para pelaku seni. Berikutnya ada tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP Sanggar Seni yang diibaratkan SIM bagi pelaku seni untuk menjalankan aktivitasnya. Setelah itu ada lagi sertifikasi standar usaha sanggar seni yang menjadi syarat bagi sanggar seni untuk mendapat fasilitasi atau kerjasama dari atau dengan pemerintah maupun swasta. Narasumber Imam Wahyudi menyatakan tahu betul bahwa urusan administrasi kurang menjadi perhatian di kalangan pelaku seni. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, Yudi menyarankan agar para pelaku seni, sanggar seni, tidak ragu untuk memenuhi semua prasyarat tertib administrasi dan dokumentasi. Di akhir materi, Yudi menyarankan kepada kelompok atau sanggar-sanggar kesenian agar merekrut orang yang memang diberi tanggung jawab khusus untuk mengurusi detail administrasi dan dokumentasi. Dengan begitu, proses menciptakan karya seni dan aspek administrasi dan dokumentasi sama-sama berjalan. Itu bisa dilakukan. Terakhir, saya hanya mengingatkan bahwa di masa kini berkesenian itu tidak lagi hanya proses menciptakan karya seninya, tapi melindunginya dengan cara tertib administrasi, tertib dokumentasi. Jadi saya menyarankan kalau sekarang Bapak Ibu adalah pengelola sanggar kelompok seni, saya sarankan untuk merekrut 1-2 orang yang khusus bertugas untuk menertibkan administrasi, yang bertugas khusus untuk mengurusi
tetek bengeknya begini-begini. Jadi siapa yang menjadi pencipta tari, mencipta musik, pelaku tari, pelaku musiknya bisa tetap berkarya, tapi ada orang khusus yang memang dia kita kasih tanggung jawab untuk mengurusi administrasinya. Jadi ketika nanti kita butuh naik level, tidak lagi hanya NIK, sudah harus naik punya TDUP, semua persyaratannya sudah bisa terpenuhi. Di akhir materi ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Haja Siti Saudah, pendiri Hadrah Samroh Al-Wardah yang ada di Jalan Ikan Hiu, Kelurahan Mayangan. Ia bertanya mengenai alur pembuatan ADART yang menurutnya sangat sulit untuk dilakukan karena kelompok seninya yang mayoritas perempuan. Ada ADART, itu kita yang belum punya apa ke dinas pendidikan atau di bagian kesenian ini, atau mungkin bisa lewat HP kita masing-masing. Pertanyaan tersebut langsung dijawab sigap oleh narasumber. Menurutnya bila tidak membuat sendiri bisa mencontoh pola ADART milik organisasi serupa. ADART menjadi persyaratan wajib kalau nanti sampai naik mengurus ke TDUP Sanggar Seni. Nah, ADART itu idealnya dibikin sendiri Bu oleh masing-masing organisasi, masing-masing lembaga, karena yang mengetahui kerentek ya niatan masing-masing kelompok itu kan ya kelompok itu sendiri. Jadi ADART itu misalnya begini, menjadi kesepakatan dasar tentang organisasi. Kelompok Hadrah saya ini didirikan di Kelurahan Tiswangaran. Markasnya di sini tempat latihannya. Yang menjadi anggota adalah ibu-ibu ini. Nah, ADART itu isinya begitu Bu. Nah itu yang lebih tahu kan kelompoknya sendiri. Usul saya kalau kepingin mengurus ADART, yang pertama ibu boleh mereplikasi, mencontoh organisasi yang serupa yang sudah punya ADART. Nah itu bisa dicontoh. Menjelang berakhirnya pembinaan, Sekretaris Disdikbud Agus Litanta hadir. Ia sempat menyampaikan pesan kepada para pelaku seni. Menurutnya NIK ini sebenarnya bermanfaat utama untuk para pelaku seni. Selain itu, ia juga mengajak para pelaku seni untuk memberikan tontonan sekaligus tatanan dan tuntunan. Sementara saat ditemui setelah acara, Haja Siti Saudah mengaku senang dan antusias mengikuti acara pembinaan ini. Ia mendapat ilmu baru yang bisa diterapkan di kelompok seninya. Menurutnya agenda ini harus ada lanjutannya, terutama agar pelaku seni yang ada di Kota Probolinggo bisa terangkul rata dalam aspek administrasinya. Secara pribadi sangat antusias, terima kasih. Jadi kita ilmu tentang kesenian ini yang masih belum sempurna bisa menambah ilmu yang lebih manfaat apabila ilmu yang sudah disampaikan tadi bisa diterapkan. Terkait dengan izin-izinnya itu Mbak yang perlu dapat bantuan sosialisasi atau pendampingan di dalam pemutusan itu, izin-izinnya itu. Intinya saya sangat setuju dan sangat antusias dengan adanya pembinaan ini, sehingga kesenian ini yang ada di Kota Probolinggo khususnya kami sendiri bisa ada tambahan ilmu untuk lebih bagus lagi dari segi yang ada, khususnya segi saya Al-Wardah. Saran saya dari teman-teman atau grup-grup seni ini yang belum punya izin ini bisa didampingi atau dipandu untuk mendapatkan izin yang lebih sempurna. Pertemuan yang semacam ini saya kira harapan kami tidak hanya satu kali ini, ada pertemuan berikutnya untuk lebih memantapkan dari kita grup seni. Sedangkan Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Probolinggo, Sardi, mengatakan setelah pembinaan ini Disdikbud akan mendatangi masing-masing pelaku seni yang sudah mengumpulkan formulir NIK. Dengan begitu bisa dicari tahu apa saja menjadi kendala dari pelaku seni tersebut. Ia juga berharap setelah pelaku seni memiliki NIK, mereka bisa secara leluasa berkreativitas dan dapat diakui secara administrasi. Setelah kita bina, tadi kan sudah kita beri belangko ya. Dari belangko itu kita minta alamat yang jelas. Jadi dari bidang kebudayaan akan mendatangi ke masing-masing kelompok itu. Apa kesulitannya di situ? Kok tidak mengurus ini? Jadi ketemu nanti, Pak, saya tidak mengurus ini karena tidak punya peralatan ini. Karena untuk kegiatan tidak punya. Nah, nanti dari tugas akan kita jelaskan. Sarannya
dengan NIK itu kan seperti KTP ya Mbak. Jadi kan NIK itu setelah punya NIK kan sudah kita akui bahwa itu sudah kelompok seni yang ada di Kota Probolinggo. Walaupun mereka ada kegiatan, kalau tidak punya NIK kan istilahnya belum diakui, belum terdata kan. Jadi harapannya untuk menyempurnakan data dan sekaligus juga untuk pembinaan dan perlindungan seperti itu. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.